Selamat datang kembali kawan-kawan. Sampai berjumpa lagi kita di musik ngumpul asik. Eh, Kali ini Kali ini kita mau ngumpul-ngumpul aja ngobrol-ngobrolin yang isu-isu di masyarakat lah. Agak sedikit di berat. masyarakat. Tapi gue beruntung duduk di tengah. Kenapa begitu? Nggak ngomongin aneh-aneh gitu. Oh, Jadi kita akan bahas soal apakah kelas menengah itu pantas ya dapat subsidi. Bersama Waduh. gua Yogi dan Yasin, kita mulai topik pembahasan kita kali ini. Jadi isunya adalah kelas menengah nih lagi mau dapat pengurangan subsidi nih dari macam aspek lah. Oke. Tapi yang lagi gencar-gencar itu di transportasi. Oke. Nah, kalau dari lu setuju nggak Yok? Dari lu dulu Yok. Ya, ini setuju ya. Jadi biar yang terutama yang masyarakat miskin juga kan masih banyak yang tidak mendapat subsidi lah ya. Tepat sasaran karena banyak juga yang subsidinya nih tidak tepat. Mungkin kelas menengah yang sudah memiliki penghasilan yang lebih dan penghidupan yang lebih baik, jadinya mungkin subsidinya bisa dikurangin perlahan. Kalau dari lu, Gini, kalau dari gue ya, pertanyaannya sepakat nggak sepakat kan? iya sepakat dulu. Gue nggak sepakat. Dalam artian gini, subsidi itu sebenarnya gue tipe orang yang tidak melihat subsidi itu untuk kelas apapun gitu, maksudnya. Ya semua kelas tetap berhak, tapi dengan bentuknya masing-masing. Ya, oke. Mungkin kalau subsidi untuk bahan pokok dan lain sebagainya, oke lah, katakan dikasih untuk kalangan kelas bawah. Oke. Tapi kayak misalnya contoh gini deh, subsidi transportasi. Sekarang kan lagi rame tuh terkait wacana pengaturan subsidi kereta api kan. Oke. Nah, gue nggak sepakat. Kenapa gue bilang nggak sepakat? Kan tujuan subsidi kereta api adalah untuk bikin para pengguna kendaraan pribadi nih pakai angkutan umum. Oke. Kan posisinya itu kan. Ya, oke. Ya kalau misalnya mereka dikenakan tarif tinggi, Oke. gue yakin akan milih. Ya udah, gue punya kendaraan kok. Ya. Tinggal gue balik ke motor gue, tinggal gue balik ke mobil gue. Macet lagi. Masuk akal sih, masuk akal. Itu. Kalau kasusnya itu masuk akal. Kalau misalnya subsidi transportasi ya, memang sih di beberapa negara juga banyak kan untuk transportasi publik memang harus pasti disubsidi sama pemerintah agar warganya Pandang bulu ya. beralih ke transportasi dan di jalan itu tidak menimbulkan kemacetan. Ya baik lagi pemerintahnya tuh Ya. tujuannya mau apa gitu Oke. ya. Mau warganya pakai transportasi publik, apa mau warganya macet-macetan pada pakai transportasi pribadi. Oke. Tapi by the way, kan base fondasi dari pemikiran kenapa kelas menengah ini tidak dapat subsidi gitu ya, mendapatkan pengurangan subsidi lah, karena itu yang tadi Yogi sampaikan bahwa masyarakat miskin kita masih banyak yang nggak dapat manfaat dari subsidi. Itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya salah target, salah sasaran. Nah, kalau menurut lo dari lo Yok dulu, Oke. gimana? Maksudnya solusi apa nih yang kayaknya bisa nih dilakuin pemerintah untuk sebenarnya subsidi nggak usah dihilangin, atau misalkan lebih targeting lagi kita gimana? Mungkin pemerintah yang sebenarnya udah menjalankan, kayak misalnya dia dari dinas sosial bikin DTKS, jadi melacak benar warga-warga yang benar-benar miskin, yang menengah dan segala macamnya. Nah, cuman begitu lagi di data-data yang mereka kumpulkan ya tingkat keakuratannya seberapa. Nah, kalau misalnya benar-benar udah akurat banget gitu, bisa ya 90%, 70-80% lah, hampir tepat, berarti pemerintah bisa ambil langkah. Misalnya untuk kelas bawah bisa subsidi
apa bahan pokok segala macam. Untuk kelas menengah apa keperluannya yang bisa diakomodir. Ya. Jadi semua kebagian dan tepat sasaran dan tepat manfaatnya. Jadi nggak ada yang sebenarnya nih kalau untuk kelas menengah kayaknya nggak cocok sebenarnya bantuan ini. Bantuan miskin untuk kelas menengah nggak cocok. Mungkin kalau untuk kelas menengah mungkin bantuan modal, usaha. Jadi dia bisa lebih naik kelas sehingga bukan dari kelas menengah bisa naik lagi ke kelas atas gitu kan. Untuk yang kelas bawah bisa naik juga. Jadi ya data apa yang sudah dikerjakan pemerintah mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi, dan untuk benar-benar bagaimana di bawah itu data-data kita tuh benar-benar akurat, jangan sampai ya tarik balik ke soal data yang sudah ada malah hilang diambil hacker. Oh, lu gimana sih? Gue sepakat, kurang lebih gue sepakat sebenarnya. Yang perlu yang kita pahamin di sini ya, subsidi tepat sasaran itu bukan selamanya subsidi hanya untuk orang miskin. Itu yang harus kita pahamin. Tepat sasaran dalam artian ya subsidi A targetnya adalah pengusaha, katakan subsidi untuk pengusaha, untuk orang kaya apa sih bentuk subsidinya? Pengurangan pajak contoh. Dengan bentuk subsidi. Kenapa orang kaya dikasih subsidi itu? Biar mengurangi operasional. Ketika operasional berkurang, akhirnya roda ekonomi bisa berputar, akhirnya berjalan. Begitu juga ketika subsidi untuk kalangan menengah. Ya tergantung gitu. Jadi tepat sasaran bukan dalam artian lu udah kerja nih nggak boleh nih, nggak berhak dapat subsidi, nggak gitu konsepnya. Itu. Nah, jadi tapi kalau ketika gue ngebuka data ya, gue sempat tuh ngeliat data tapi gue lupa angka persisnya berapa. Kelas menengah ini cenderung lebih mudah turun menjadi kelas miskin ketimbang naik kelas. Persentasenya lebih banyak yang turun kelas gitu loh. Nah itu juga yang harus kita selamatkan gitu. Jangan sampai berpikirlah dia mah udah enak hidupnya bla 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 bla. Tapi akhirnya justru karena itu akhirnya dikesampingkan, akhirnya turun kelas. Nambah kemiskinan. Kelas menengah itu kelas non privilege. Kalau gue nyebutnya sepakat kali itu. Kelas menengah itu kelas non privilege gitu, kayak lo mau dikasih hak sebagai orang miskin gak miskin bisa ya kan, tapi disuruh naik kelas juga nggak mampu. Gitu. Daya belinya nggak sebesar itu gitu. Ya menurut gua juga sama sih, subsidi bantuan tuh memang di kelasnya masing-masing sebenarnya ada gitu, dibutuhkan lah namanya. Pemerintah tuh hadir dalam mempertahankan menopang perekonomian masyarakat gitu dengan adanya subsidi gitu kan. Jadi yang itu tadi Yasin bilang, yang menengah nggak jatuh gitu, yang miskin nggak terpuruk gitu kan. Itu yang jadi bahaya mungkin. Kalau mungkin terakhir apa yang mau lo sampaikan ke pemerintah? Karena yang mengurangi subsidi pemerintah, yang punya seluruh regulasi terkait subsidi bantuan kan pemerintah. Nah kalau lo dari lo Sesin gimana? Pertama gini, sebagai kelas menengah ini kan sebagai pemutar roda ekonomi sebenarnya. Hampir 50% lebih angka belanja di Indonesia itu ya dilakukan oleh kelas menengah. Ya, sepakat. Itu loh. Jadi perlu yang namanya perhatian khusus untuk kelas menengah. Jangan sampai ibaratnya gini, ada subsidi untuk anak berprestasi. Anak berprestasi rata-rata orang yang udah mampu lah. Yang orang tuanya udah apa ya? Nggak ada di standar kelas menengah. Iya gitu lah. Ada subsidi untuk orang miskin dengan syarat SKTM dan lain sebagainya. Tidak ada di kelas menengah. Kelas menengah dapat apaan gitu loh? Mau dipaksain pintar nggak bisa. Sumber dayanya nggak cukup. Mau dipaksa miskin juga nggak cukup. Iya. Tadi giliran dikasih subsidi miskin, dibilangnya nggak tepat sasaran. Pilih kasih, kan? Makanya. Tapi benar sih, pendataan sih sebenarnya, pendataan lebih ke apa sih? Subsidi untuk kelas menengah, kelas bawah dan kelas atas gitu. Di apa ya, di klasterisasi lah mungkin ya. Jadi yang tahu juga gini lah,
ketika subsidi pendidikan contoh. Kalau yang gue tahu kan kalau di Eropa tuh ya nggak mengenal kelas. Iya, semua. Semua ya lu dapat beasiswa dia semua. Mau lu miskin mau lu kaya sama aja gitu loh. Dapat beasiswa. Ya. Ya untuk kebutuhan pokok menurut gua kayak pendidikan segala macam ya udah bebaskan, nggak perlu apa ya, nggak perlu lihat kelas lah. Udah sih. Dari lu yuk. Hampir sama sih. Jadi memang apa yang tadi gue bilang kan. Misalnya andai pun hal ini terjadi nih, pengurangan untuk subsidi untuk kelas menengah, berarti harus pemerintah punya opsi lain. Ya. Sehingga kelas menengah ini tidak turun kelas. Jangan kelas menengah turun kelas, maka subsidi pun juga membengkak. Ya. Nah, Betul. berarti harus ada regulasi atau bisa mengakomodir kelas menengah ini agar jangan sampai turun kelas, justru malah kalau bisa naik kelas. Jangan mungkin Dan yang di kelas atas harus Nah, bisa bantu juga itu. buat nopang Iya, perekonomian yang menengah dan yang bawah. itu sih. Oh, itu problemnya. Nah, Karena itu. yang kaya bakal jadi makin kaya. Makin kaya, yang miskin makin miskin. Miskin yang menengah ya begitu-begitu kegencet. Kegencet. Kayak gitu. Gapnya makin jauh Ya. antara si kaya dan si miskin nih. Betul. Nah, yang jadiin gap adalah kelas menengah nih, kelas Nah. privilege. Apalagi, Jadi apalagi Yok? apalagi terutama yang pendidikan itu memang agak riskan ya. Iya. Dia mau masuk ke golongan beasiswa yang ngejar yang kelas miskin kagak dapet, kelas bawah Mau ke kelas mau atas. dikejar prestasinya kurang, Ah, SDM-nya nggak kurang, dapet. nggak dapet. Jadi ya gitulah. Harus ada harus ada hal-hal yang bisa menyeimbangkan itulah, dan itu adalah tugas penting pemerintah ya. Iya. Karena ya kalau dibalikin lagi ke masyarakat, karena kondisi Susah. ini kondisi yang harusnya ada pemerintah di sana. Pemerintah hadir ikut menstabilkan perekonomian, kondisi strata juga di masyarakat. Sih. Jadi siapapun Anda yang bertanggung jawab, Tanggung jawab. jadi tolong ya. Tolong di apa namanya? Maksimalkan lah. Oke. Ada lagi? Cukup lah. Mungkin gini sih, lebih ke karena tadi ngomongin pesan buat pemerintah. Masih. Aduh. Jadi gini, jangan ya itu ya tadi gue bilang, ketika subsidi transportasi itu berpikiran bahwa ini nggak tepat sasaran nih, ini karyawan nih udah punya penghasilan nih, jadi nggak berhak dapat subsidi. Jangan berpikir kayak gitu loh. Jadi karena gini, kenapa kita hitung-hitungan lah, gue pengen hitung-hitungan. Katakan untuk menghemat subsidi gitu loh. Oke. Akhirnya hanya orang miskin yang dapat subsidi transportasi, katakan. Dampaknya apa? Masyarakat pindah ke kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi menggunakan BBM bersubsidi. Nggak Balik mungkin lagi. dong kelas menengah pakai Pertamax mayoritas. Ya. Pasti mayoritas pakainya Pertalite yang disubsidi gitu loh. Berarti subsidinya hanya bergeser. Hanya bergeser, justru malah makin bengkak. Makin bengkak. Gitu loh. Jadi harus apa ya? Harus dibuka step by step pemikirannya sih. Itu sih. Sebenarnya poin dari pembagian subsidi itu adalah bisa adil dalam arti sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kita juga nggak bisa menganggap semua orang miskin, kita nggak bisa menganggap semua orang kaya. Ada kondisi di mana orang ternyata itu nggak miskin nggak kaya gitu, Ya, susah aja kayak gitu. So jadi kalian ada di kondisi yang mana? Atau kalian setuju nggak sih? Kita mau nanya kalau kalian setuju nggak sih kalau kelas menengah itu dapat subsidi atau enggak? Coba ngobrol di kolom komentar kita. Pengen tahu kalau pantas, utarakan pendapatnya kenapa pantas, dan kalau tidak, utarakan pendapatnya kenapa tidak. Sampai berjumpa lagi di Ngusik episode selanjutnya bareng gua Rama, Yogi dan Yasin. Pamit, bye.